berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Iwan harus menjalani terapi di Yayasan Jamrut Biru Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus kepada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kecanduan game online. Nah, di samping kanan saya sudah ada materi tentang pengertian dari kecanduan game online. Menurut World Health Organization 2018 mendefinisikan bahwa kecanduan game online sebagai gangguan mental yang dimasukkan ke dalam International Classification of Disease atau ICD-11. Hal ini dapat ditandai dengan gangguan kontrol atas game dengan meningkatnya prioritas yang diberikan pada game lebih dari kegiatan lain. Perilaku tersebut terus dilanjutkan walaupun memberikan konsekuensi negatif pada dirinya. Sebuah studi menunjukkan bahwa kecanduan game online lebih sering terjadi pada remaja. Selanjutnya, kita ada dampak dari kecanduan game online. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada PPT tentang dampak dari kecanduan game online. Menurut King dan Del Fabro 2018, dampak yang akan muncul akibat dari kecanduan game online meliputi 5 aspek. Antara lain, yang pertama, aspek kesehatan. Remaja yang kecanduan game online memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, kurangnya waktu tidur, dan sering terlambat makan. Menurut Mamiko Belux dan Karimen 2015. Yang kedua ada aspek psikologis. Ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan mental akibat pengaruh game online yakni yang pertama mudah marah, yang kedua emosional, yang ketiga mudah mengucapkan kata-kata kotor. Menurut Pretides dan Furhan tahun 2000. Nah, yang ketiga ada aspek akademik. Kecanduan game online dapat membuat performa akademiknya menurun, menurut Leyu dan Lin 2007. Waktu luang yang seharusnya sangat ideal untuk mempelajari pelajaran di sekolah justru lebih sering digunakan untuk menyelesaikan misi dalam game online. Yang keempat ada aspek sosial. Hal ini dapat membuat kehilangan kontak dengan dunia nyata, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya interaksi antara sosial bersama. Meskipun ditemukannya bahwa terjadi peningkatan sosialisasi secara online, namun di saat yang sama juga ditemukan penurunan sosialisasi di kehidupan nyata. Yang kelima, ada aspek keuangan. Bermain game online terkadang membutuhkan biaya. Untuk membeli voucher saja, supaya tetap bisa memainkan salah satu jenis game online, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Remaja yang belum memiliki penghasilan sendiri dapat melakukan kebohongan kepada orang tuanya, serta melakukan berbagai cara, termasuk pencurian, agar dapat memainkan game online. Nah, yang selanjutnya ada upaya pencegahan kecanduan game online. Di sebelah kanan saya ada upaya tersebut, yaitu menurut Su Surel dan Yuan 2012, ada beberapa upaya pencegahan kecanduan game online, antara lain yang pertama, attention switching, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengalihkan perhatian pemain dari keterlibatan yang berlebihan terhadap game online. Nah, yang kedua ada dissuasion, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah bermain game online dengan cara memberikan nasihat, memberikan argumen, serta membujuk dan menjelajahi sampai dalam bentuk paksaan. Nah, yang ketiga yaitu ada education. Sebagai lawan dari dissuasion yang merupakan upaya aktif melawan yang ada pada ranah kognitif seseorang. Education sebagian besar ditunjukkan untuk membangun dasar kognitif yang baik dan dapat dikelola sendiri. Artinya, individu itu harus memastikan dirinya agar terhindar dari kecanduan game online
Misal, dengan membaca artikel, surat kabar, atau menonton berita TV tentang topik tersebut. Yang keempat, ada parental monitoring, yaitu upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam memperhatikan anaknya. Orang tua memegang peranan penting dalam pencegahan perilaku bermasalah remaja, terutama kecanduan game online. Nah, yang terakhir ada research restriction, yaitu pembatasan berbagai sumber daya untuk bermain game online. Kecanduan game online disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu mudahnya akses untuk bermain game online. Selanjutnya kesimpulannya, bahaya utama yang ditimbulkan akibat kecanduan game online adalah investasi waktu ekstrim dalam bermain, penggunaan waktu yang berlebihan untuk bermain game online membuat terganggunya kehidupan sehari-hari. Gangguan ini secara nyata mengubah prioritas remaja yang menghasilkan minat sangat rendah terhadap sesuatu yang tidak terkait game online. Remaja yang kecanduan game online semakin tidak mampu untuk mengatur waktu bermain. Akibatnya remaja mengabaikan dunia nyata dan peran di dalamnya. Masih main. Aku off deh. Kalah menang terus. 3 jam main, progres 0. Ya oke, aku lanjut. Hati-hati ketagihan. Aku juga berhenti. Aku logout dulu. Kalau gitu bangsat. Tidak lah bro, tidak bakal ketagihan. Cuma video game juga. Mainnya juga gitu-gitu terus pula. Pasti berhenti aku. Ya elah, Ijuan masih main. Yoi, dikit-dikit aja. Sudah mau tidur juga ini. Gila, kau main sudah kayak propeller. Sudah naik berapa rank? Menang terus kalah, terus menang terus sekeras apapun aku mencoba. Kedengaran seperti lingkaran setan yang disengaja perusahaan. Ya kan? Tidak, kau saja cupu. Ilo, sadisnya kata-katamu. Fuck, kalah lagi. Yo, selamat pagi guys. Ya, kayaknya kau main terus ya? Ya, ketagihan. Tidak. Bisa berhenti aku. Tidak, kau main semalaman lebih. Ya kak, biasa itu. Tenang. Bro, lihat itu gembel masih main game itu. Jadul banget game itu. Masih ada yang main ya? Hampir saja. Untung kau berhenti, Juan. A few moments later. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecanduan game online sangat mempengaruhi cara seseorang dalam melakukan komunikasi interpersonal. Karena informan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game online yang kemudian menyebabkan berkurangnya kesempatan seseorang tersebut untuk terlibat dalam interaksi sosial, sehingga berimbas negatif kepada komunikasi interpersonal. Nah, biasanya pecandu game online ini sulit bagi mereka untuk berinteraksi dengan seorang banyak, sulit untuk terbuka, karena kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk menutup dirinya dan tidak bergaul dengan banyak orang. Sehingga dengan adanya tersebut dapat menyebabkan kerenggangan antara hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, baik dengan siapapun itu. Nah, hal tersebut karena mereka itu lebih senang menghabiskan waktunya untuk bermain game online mereka dibandingkan bermain bersama teman-temannya. Nah, komunikasi yang buruk akibat kecanduan game online yaitu mereka akan menjadi orang yang kaku dan tidak mudah bergaul dengan orang lain. Dan dengan adanya game online, mereka lebih suka melampiaskan amarahnya ketika ada masalah dengan game online, yaitu dengan melakukan permainan tersebut secara terus-menerus, sehingga secara sosial pecandu game online itu menjadi tidak
dapat bersosialisasi dengan baik karena dirinya lebih suka menghabiskan waktunya dengan game yang telah dia miliki. Nah, sehingga mereka itu menjadi canggung ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya percaya diri dan menjadi pribadi yang pendiam serta penutup dari orang-orang di sekitarnya.
Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi, genggam erat tanganku. Dengan semangat baru, tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. Woyo woyo, come on my brother and my sister. Dum digi 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 dum, riba 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 papai. Mari kemari merapat kemari, jangan hanya berdiam diri. Coba nikmati alunan musik ini, usir segala penhati-hati. Masa yang lalu biar berlalu, ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu. Sekarang coba buka mata, lihat di sana, mentari terganti berikan ciuman indahnya. Ayo kawan, mari kita menari, gerakan bahu kanan dan kiri, angkat pula kedua tanganmu. Engkau jangan malu-malu, aku akan ada bersamamu selalu. Lompat-lompat wahai sahabat, goyangkan dirimu kawan, mari goyang bersama ladies yang manis. Nikmati santainya hari, rasakan indahnya kebersamaan. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi, genggam erat tanganku. Dengan semangat baru. Baik, mungkin cukup sampai di sini materi yang kami sampaikan melalui video ini. Dan semoga dengan materi yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai pecandu game online. Dan semoga untuk kedepannya tidak ada pecandu game online yang terlalu mementingkan gamenya daripada interaksi sosialnya dan juga pelajarannya, dan menjadikan pribadi yang lebih baik ke depannya. Cukup sekian dari kami pamit undur diri.